Shalom sahabat-sahabat bijaksana yang terkasih. Semoga kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa beserta kita semua. Dalam renungan kali ini kita akan belajar mengenal Roh Kudus dan tuntunannya dalam hidup kita. Dalam Galatia 5 ayat 25 berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Juga dalam Yohanes 16 ayat 13-14, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Yehezkiel 36 ayat 27 berkata, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Roh Kudus adalah Allah, anggota ketiga dari Tritunggal Allah. Kata Tritunggal mengacu pada fakta bahwa Allah itu tunggal dalam hakikat, namun jamak dalam kepribadian. Ada satu Allah yang terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Bapa bukanlah Putra, dan Putra bukanlah Roh, namun masing-masing adalah Allah yang setara dan sepenuhnya. Dalam istilah teologi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu homousios, dari hakikat atau sat yang sama. Bukannya homoiousios, dari hakikat atau sat yang serupa atau mirip. Tambahan huruf I dalam istilah kedua itu sungguh-sungguh membuat perbedaan yang besar. Roh Kudus adalah pribadi karena Ia memiliki tanda-tanda kelengkapan kepribadian. Roh Kudus memiliki pikiran. Dalam Roma 8 ayat 27, "Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." 1 Korintus 2 ayat 10-11, "Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah." Roh Kudus memiliki perasaan. Efesus 4 ayat 30, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Roh Kudus memiliki kehendak. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya." Roh Kudus adalah Allah karena Ia memiliki tanda-tanda kelengkapan dari keilahian. Roh Kudus Maha Tahu atau serba tahu. Yesaya 40 ayat 13, "Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat?" Roh Kudus Maha Hadir atau berada di segala tempat sekaligus. Mazmur 139 ayat 7, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Roh Kudus Maha Kuasa atau serba perkasa. Dalam Ayub 33 ayat 4, "Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup." Juga Mazmur 104 ayat 30, "Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi." Roh Kudus adalah roh karena Ia bukan benda.
tidak dapat diraba, dan tidak dapat dilihat. Kata roh dalam bahasa Ibrani dan Yunani berarti angin atau nafas. Roh Kudus itu sesungguhnya adalah angin atau nafas dari Allah. Dan seperti angin, ia mempunyai kekuatan yang besar walaupun tidak terlihat. Kita tidak dapat berhubungan dengannya hanya dengan menggunakan panca indera kita saja. Karya Roh Kudus adalah mengkomunikasikan kebenaran Allah kepada manusia yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pernyataan, yaitu pembebaran kebenaran dalam Alkitab. Tahap kedua adalah penerangan, yaitu diteranginya pikiran kita untuk memahami kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Tahap pertama saja tidak akan menuntun kita kepada kepekaan rohani. Kita dapat membaca Alkitab berkali-kali, namun tetap tidak mengerti isinya. Itulah sebabnya kita perlu penerangan Roh Kudus pada tahap kedua agar kita dapat mengerti isi Alkitab dan mendapatkan firman-firman khusus yang diperuntukkan kepada kita secara pribadi. Dalam 1 Korintus 2 ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi, jenis-jenis orang seperti apakah yang bisa mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus? Yang pertama, orang yang telah lahir baru atau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dalam Yohanes 3 ayat 3 berkata bahwa Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Juga dalam Yohanes 14 ayat 16-17, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yang kedua, orang yang rendah hati. Tidak ada halangan lebih besar untuk orang mendapatkan pengertian selain kesombongan, dan tidak ada syarat lebih penting untuk mendapatkan tuntunan Roh Kudus selain daripada kerendahan hati. Matius 11 ayat 25-26 berkata, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Orang bijak dan pandai yang darinya Allah menyembunyikan diri adalah orang yang menyombongkan kemampuan akalnya. Sedangkan orang kecil ialah mereka yang rendah hati dan tulus. Satu cara untuk mengungkapkan kerendahan hati dalam menerima tuntunan Roh Kudus adalah berdoa sebelum membaca Alkitab dan tetap dalam pola pikir berdoa sementara membaca Alkitab. Dengan demikian, kita menyatakan bahwa masih banyak yang belum kita ketahui dan meminta Allah menuntun kita lewat Roh Kudus untuk boleh mengerti apa yang kita baca dan menyatakan firman-Nya secara khusus bagi kita. Poin yang ketiga, jenis orang yang mendapatkan tuntunan Roh Kudus adalah orang yang taat. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan firman-Nya yang telah kita baca.
Allah selalu memperhatikan tanggapan yang kita berikan kepada firman-Nya yang telah disingkapkan. Seberapa jauh tanggapan dan keinginan kita untuk mendengarkan dan mentaati, sejauh itu pula pengertian yang akan kita terima. Apabila kita terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang mengingatkan kita, maka kita akan mendukakan Roh Kudus dan mengakibatkan kandasnya iman kita. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Juga dalam 1 Timotius 1 ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Poin yang keempat, jenis-jenis orang yang mendapatkan tuntunan Roh Kudus adalah orang yang ingin membagi-bagikan. Matius 5 ayat 15-16 berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus bukan untuk kita nikmati sendiri, namun untuk kita bagikan dengan orang-orang lain. Kita dititipkan kepercayaan untuk kita komunikasikan dengan orang lain. Dengan demikian, kita akan menerima lebih banyak lagi. Janganlah kita menjadi seperti laut mati. Laut mati menjadi laut mati karena dia hanya menerima air yang masuk ke dalamnya tanpa bisa mengalirkan keluar. Maka tidak ada kehidupan di laut mati. Demikianlah renungan kali ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam tuntunan Roh Kudus Allah, sehingga hidup kita berhasil dalam segala hal dan menjadi berkat bagi banyak orang. Apabila saudara menyukai renungan kami, silakan like dan subscribe, serta men-share video-video kami agar dapat menjangkau lebih banyak lagi saudara-saudara seiman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.